Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Syauki, BP 1711000054. Perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan makalah kami. Yang pertama, saya akan mengenalkan anggota kelompok saya dahulu. Yang pertama ada Ari Dwika Maulana, BP 141110152. Yang kedua ada Maraduan, BP 1511000149. Yang ketiga ada Rahima Ajunda Melisa, BP 1611000128. Yang ketiga ada Ayu Hanisa, BP 1711000016. Yang kelima ada Irfan Syauki dengan saya sendiri. Yang keenam ada Ragil Pratama Putra, BP 1711000063. Yang pertama, konsep dasar sistem informasi dalam dunia bisnis. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi? Pertama, rangkaian orang, prosedur, dan sumber daya yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. Yang kedua, sebuah sistem yang menerima sumber daya, data sebagai input dan memprosesnya ke dalam produk informasi sebagai outputnya. Selanjutnya, teknologi informasi. Pertama, teknologi hardware komputer, termasuk mikrokomputer, server berukuran menengah, dan sistem mainframe besar, serta alat-alat input-output dan media penyimpanan yang mendukung. Yang kedua, teknologi software komputer, termasuk software sistem operasi, pencari web, alat pembuat software, dan software aplikasi untuk bisnis seperti untuk manajemen hubungan pelanggan dan manajemen rantai pasokan. Yang ketiga, ada teknologi jaringan komunikasi, termasuk media telekomunikasi, prosesor, dan software yang dibutuhkan untuk menyediakan akses kabel dan nirkabel. Yang keempat, ada teknologi manajemen sumber daya, termasuk software sistem manajemen database untuk mengembangkan, mengakses, dan melihara database organisasi. Selanjutnya, 5 area pengetahuan yang perlu bagi pemakai atau end user dalam rangka memahami sistem informasi. Yang pertama, konsep dasar. Yang kedua, teknologi informasi. Yang ketiga, aplikasi bisnis. Yang keempat, proses pengembangan. Yang kelima, mengelola tantangan. Bagaimana teknologi informasi mendukung kegiatan operasi bisnis dan aktivitas para kerja pemakai? Yang pertama, bisnis dengan cepat akan berubah menjadi perusahaan e-business. Yang kedua, perusahaan e-business berstandar pada teknologi karena rekayasa kembali dan revitalisasi proses bisnis internal, kemudian menerapkan sistem perdagangan elektronik antara perusahaan dengan para penyalur dan pelanggan mereka. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama antara berbagai tim bisnis dan kelompok kerja yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya, peran sistem pendukung operasi pada suatu perusahaan bisnis adalah: pertama, memproses transaksi bisnis secara efektif. Yang kedua, mengendalikan proses dalam industri atau pabrik. Yang ketiga, mendukung komunikasi dan kerjasama atau kolaborasi perusahaan. Yang keempat, ada memperbarui database perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis SI. Pertama, sistem pendukung manajemen membantu para manajer dalam pembuatan atau pengambilan keputusan. Yang kedua, sistem informasi manajemen menyediakan informasi dalam wujud laporan dan tayangan atau tampilan kepada para manajer dan para profesional bisnis. Yang ketiga, sistem pendukung keputusan memberikan dukungan komputer secara langsung kepada para manajer dalam proses pengambilan atau pembuatan keputusan. Yang keempat, ada sistem informasi eksekutif, menyediakan informasi kritis baik sumber internal maupun eksternal dalam bentuk penampilan tayangan atau display bagi para eksekutif manager dengan cara penggunaan yang mudah atau yang disebut juga easy to use. Selanjutnya, fungsi sistem informasi.
Pertama, area fungsional utama dari bisnis yang penting dalam keberhasilan bisnis seperti fungsi akuntansi, keuangan, manajemen operasional, pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, kontributor penting dalam efisiensi operasional, produktivitas, dan moral pegawai serta layanan dan keputusan pelanggan. Yang ketiga, sumber utama informasi dan dukungan yang dibutuhkan untuk menyebarluaskan pengambilan keputusan yang efektif oleh manajer dan praktisi bisnis. Mungkin itu saja yang dapat kami tampilkan untuk kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.